dari setelah lulus SMK saya menginginkan untuk kerja bisa di luar. Ya awalnya pengen yang di dekat-dekat aja, seperti Malaysia, tapi rencana Tuhan lebih baik. Betul. Saya dapatnya di Jerman. Untuk menggapai ke Jerman ini, sumpah demi Jerman ini aku, wah, masa mudaku setengah persennya hilang. Tapi nggak apa-apa. Semua itu ke Jerman. Iya, masalahnya ke Semuanya ke Jerman. Halo kawan IJ, hari ini Minja Caca udah sama Kak Teddy dengan ciri khas senyumnya gini. Oke Kak Teddy ini dari mana nih Kak? Kayaknya dari orang jauh nih. Iya, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Teddy Handoyo. Aku dari Medan, usia aku 25 tahun. 25 tahun? Kita sama Kak, tos dulu. 25 tahun, dari Medan. Kesini sama siapa Kak? Kesini sendiri. Oh sendiri? Benar. Oh berarti gimana tuh sama orang tua? Sama orang tua itu nggak kesini ya. Untuk orang tua sendiri nggak ikut mengantarkan, tapi saya yang pulang kampung. Jadi saya pulang kampung, mereka itu yang mengantarkan dari Bandara Kuala Namu aja. Oh berarti terakhir pulang kampung kapan? Jumat kemarin. Jumat kemarin? Jumat. Benar Jumat kemarin. Terus gimana Kak reaksi orang tua nih mau meninggalkan Indonesia ya, apalagi ya bukan ngerantau abal-abal tapi ngerantau beneran gitu. Iya benar. Nah bukan cuma orang tua ya, teman kerja tuh ya sedih banget karena saya pribadinya orangnya yang tambahnya juga sama teman-teman juga, saya merangkul. Nah mereka ya sedih juga kehilangan, tapi mau gimana, ini cita-cita saya dari dulu. Juga ya orang tua ya senang banget, tapi ya senang tapi nangis, ya nangisnya karena bahagia gitu. Ya nggak nyangka aja udah bisa sampai di titik ini. Bahkan saya sampai saat ini aja saya bingung, wah ini beneran nggak sih saya udah di titik ini. Nah itu semua balik lagi dari usaha orang tua saya juga, dari doa mereka, dari kinerja saya juga, dari apa ya, kekuatan saya untuk bisa sampai di titik ini. Itu sih Kak. Bapak sama Mama untuk berpesan sama Kak Teddy gimana? Bahkan tadi sempat WA-an apa teleponan dulu? Nah, sempat teleponan juga. Dulu. Tentunya jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Tetap tetap baik kepada orang tua, tetapi ya tetap hati-hati juga. Tetap hati-hati. Juga seperti itu. Intinya jaga kesehatan dan juga tetap sholatnya jangan lupa. Tuh, 5 waktunya jangan lupa ya. Kak Teddy sebenarnya ikut program apa nih di IJ? Nah, aku itu ikut program Ausbildung B1 sebagai Hotel Fachman. Iya, tapi saat ini aku kontraknya sebagai dapat Fachkraft Gastronomi selama 2 tahun. Nah, kita bisa menambah 1 tahun lagi. Oh bisa? Di Jerman nanti. Oke, kenapa tertarik di bidang itu Kak? Nah, kebetulan saya dari awal kerja sampai saat kemarin saya terakhir kerja tuh ya di bulan ini juga. Di tanggal 1 di tanggal 30 saya terakhir kerja. Saya kerja di sebuah kafe. Saya kerja di sebuah kafe sebagai head waiters. Nah, dari situ saya tertarik untuk saling berkenalan sama orang. Dari sikapnya, dari cara kita meresearch customer dengan baik. Itu saya tertarik dengan itu. Oleh karena itu dengan kemampuan saya mau ngambil jenjang yang lebih baik lagi di Jerman, karena kemungkinan karir itu terbesar ada di luar negeri. Nah, itu memang sudah ada. Nah, memang dari cita-cita juga dari setelah lulus SMK saya menginginkan untuk kerja bisa di luar. Ya awalnya pengen yang di dekat-dekat aja, seperti Malaysia, tapi rencana Tuhan lebih baik. Betul. Saya dapatnya di Jerman dan saya menemukan YAIJ dan mereka selalu menolong saya, walaupun saya tidak terlalu nge-push banget. Saya nggak terlalu nge-push banget karena saya dalam keadaan kerja juga. Tapi rezekinya itu ya lancar aja. Dari admissionnya suportif, dari tim kreatifnya suportif, dari teman-temannya IJ-nya juga, dari MES juga mereka suportif dengan kita. Benar. Nah, saya juga di MES itu ya sebagai kita ada Pak RT juga nih. Ada Pak Jadi RT. saya Pak RT. Oh, Pak RT-nya ini. Benar, tapi kan setiap periode selalu ganti. Iya. Nah, kita buat
jadi lebih dekat lagi sama teman-teman yang lain seperti itu. Oke, berarti Kak Teddy dari tahun berapa di AIJ? Nah, saya dari AIJ itu dari tahun lalu, Mei. Saya bergabung dari Mei. Saya ikut kelas bahasa Jerman B2. Baru saya ambil yang B1 lagi, persiapan ujian sampai B1. Nah, di bulan Februari saya uji. Oke, selama mungkin belajar bahasa Jerman ya ada kendala yang menurut Kak Teddy, aduh ini kayak kendala banget nih. Ya tentunya kendala itu pasti ada aja, pasti banget dari proses pemahaman bahasanya, perbedaan bahasa yang sangat jauh antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jerman Dan Medan. terlalu banyak gramatik tentunya bahasa Medan. Ya seperti itu sih Kak, dari apa ya, awal bertemu dari bahasa Jerman itu, karena memang benar-benar nggak pernah belajar bahasa Jerman. Iya. Dan benar-benar nggak tahu, bahkan saya bahasa Inggris ya belajar tapi nggak begitu intens. Nah Iya. jadi ya itu, tapi dari situ semua saya belajar dan belajar, saya punya apa ya, Leidenschaft, apa ya, ambisi untuk bisa memahami bahasa Jerman. Walaupun saya sampai saat ini kemampuan saya menurun, memang saya pribadi kemampuan saya menurun, tapi saya akan memperbaikinya lagi, memperdalam bahasanya lagi nanti di Jerman. Oke, aku boleh nanya Kak, yang spill ujian di Gute itu gimana? Nah, jadi di Gute itu memang sulit banget. Jadi teman-teman harus ada persiapan matang banget untuk ujiannya. Ala modul 4-4-nya itu lulus semuanya. Nah, kebetulan saya nggak lulus satu kemarin. Saya sekali ujian hanya lulus 3. Nah, di bulan 4-nya saya ujian lagi. Menyusul. Nah, alhamdulillah lulus. Setelah bulan 5 saya ada interview. Nah, bulan 6 saya udah dapat interview visa, udah dapat kontrak ini. Kan pas ada 4 yang harus dipelajari ini ya. Terus yang pas gagal tuh gimana? Di iuran. Kenapa bisa gagal kalau dari hasil evaluasi Kak Teddy sendiri? Jadi gini, memang di modul Huron itu sulit banget. Modul mendengarkan listening itu memang sulit banget. Memang kita semua, ya banyak yang bilang memang sulit banget. Nah, saya kemarin nggak lulus, nilai saya kalah 1 poin aja. Oh, kalah 1 poin. Iya, 1 poin aja. Nilai saya 57, kan kalau 1 poin lagi jadi 60. Oke. Nah, ya udah nggak apa-apa, mungkin itu bukan apa ya, itu bukan rezeki saya juga, tapi dari situ saya bisa dapat kerja. Nah, saya dapat kerja, saya ngumpulin uang untuk pergi ke Jerman. Nah, dari situ semua, dari saya kerja semua, saya kerja di sebuah kafe, saya ngumpulkan uang dari situ, saya beli barang-barang semua dari situ. Jadi ya ada hal baiknya, ada hal yang dapat saya ambil dari kegagalan itu. Iya. Berarti solusinya dari yang pas gagal Huron itu mungkin dari cara belajarnya atau ngomong sama teman sebaya atau memang langsung praktekkan gimana Kak? Nah, jadi aku dapat saran juga dari anak-anak yang terbaru. Oke. Nah, mereka memang belum ujian, tapi sebelum itu mereka belum ujian, tapi aku dapat saran dari mereka untuk tiap hari mendengarkan. Nah, sebelum ujian pun saya tuh mendengarkan juga. Ya, alhamdulillah. Nah, ya lulus. Mendengarkan apa Kak? Mendengarkannya itu latihan untuk Huron. Oke, nanti salfok nih mendengarkan apa. Oke Kak Teddy, boleh kasih motivasinya buat peserta YJ atau bahkan orang-orang yang baru memulai perjalanannya. Aduh, pengen keluar negeri, ke Eropa, tapi bingung gimana, takut, pasti kan takut kan pertama kali. Gimana Kak motivasinya? Nah, buat teman-teman yang punya mimpi besar ke luar negeri, khususnya di Jerman, jangan pernah takut sama mimpi kamu. Karena aku pribadi dari awal memang bekerja yang sepele sih Mbak. Karena aku bekerja di sebuah kafe yang kecil, tapi dari hal kecil itu aku bisa mengembangkan diriku lagi, mencari pekerjaan yang memungkinkan dengan gajinya. Jadi aku kumpul uang dan dulu saya mikirnya enggak, itu cuma mimpi aja. Emang iya bakal aku bisa. Tapi Tuhan itu baik sama aku, sayang sama aku, sayang sama orang tua aku juga. Doaku dikabulkan. Nah, untuk teman-teman jangan pernah menyurutkan ambisi dan juga kemauan untuk keluar negeri. Percayalah, semua itu ada, semua itu bisa. Tapi satu, teman-teman harus mau berusaha, dan juga ikhtiar tentunya, seperti itu. Usaha ikhtiar ya. Benar. Untuk teman-teman juga yang di mes buat Naufal, Bintang, Noval, Dwi, Bintang, dengerin. dan yang lainnya juga seperti Danti juga, teman-teman aku yang teman-teman aku tersayang semua. Teman-teman tetap belajar berbicara, belajar speaking biar langsung lulus sekali interview sama perusahaan. Oke, Kak, kan ini kan kalau di AJS ini kan ada program Ausbildung, ini programnya wow banget ya. Benar. Nah, gimana sih Kak, ada kendala dari biaya mungkin? Tadi kan Kakak kan
keren nih bisa mengatasi dengan bekerja atau dari Kak sendiri gimana Kak? Nah aku pribadi memang aku dibantu sama orang tua, tapi aku dana 50%-nya tuh aku cari sendiri sampai saat yang ini. tadi yang Kak Ya dijelaskan. benar, dananya aku 50% cari sendiri karena memang aku nggak mau terlalu banget membebani orang tua karena memang ya orang tua dengan finansial yang nggak begitu baik. Nah dari situ aku nggak mau terlalu membebani orang tua banget. Aku kerja mati-matian untuk menggapai ke Jerman ini. Sumpah demi Jerman ini aku, wah, masa mudaku setengah persennya hilang. Tapi nggak apa-apa. Semua itu ke Jerman. Iya, masalahnya ke Semuanya ke Jerman. Boleh sombong dong. Nggak apa-apa. Terima kasih banyak tadi udah di sharing-sharing juga ya. Dan misalkan nih seandainya ya, dan tapi ini harus ya, mungkin dari tadi manggil Bapak ya, Bapak sama Mama nonton podcast ini di YouTube IAIJ, apa yang mau Kak Teddy sampaikan? Salam dari lubuk hati ya Kak. Buat Mama sama Bapak juga, Kak Winda, Ocha, Bang Hendra, Kak Pupu, Bang Bowo, Bang Didi semuanya. Terima kasih untuk saat ini selalu mendukung cita-cita aku. Terima kasih udah ngebantu dari segi finansial, dari segi tenaga juga. Aku terima kasih banget untuk kalian semua. Kalian di sana jaga-jaga kesehatan, jaga pola makannya. Aku di Jerman tenang kok. Aku udah bisa bakalan maju di Jerman. Jadi jangan takut. Aku bakalan bisa ngebanggai kalian juga. Aku bakal ngebantu adik-adik juga. Bismillah, insya Allah. Bismillah ya. Mudah-mudahan dilihat dan harus nonton. Amin. Ya. Nanti kalau udah diedit sama editor kami, langsung nonton di YouTube IAIJ ya. Bener. Oke, boleh kasih tunjuk pasportnya dulu ke kamera. Oke, tadi kita udah janjian ya Kak, Desember day-nya apa Kak? Udah 3 Desember day-nya apa? Dari mimpi jadi nyata. Oke, dadah kawan IAIJ. Nah itu dia cerita kita di hari ini, vlog kita hari ini. Minjay benar-benar sedih ya karena memang tahu benar-benar kayak ini dia perjalanannya dan cerita-cerita suka dukanya. Bahkan tadi sempat Minjay denger sedih banget. Oke kawan IAIJ, itu aja vlog kita hari ini di bulan Desember. Sebenarnya masih ada lagi ya. Saksikan di YouTube IAIJ. Jangan lupa like, komen, dan share. Dah.